kehidupan manusia, seperti halnya segala sesuatu di alam semesta, adalah sebuah perjalanan energi yang terus bertransformasi. Ketika tubuh kita berhenti berfungsi, ketika detak jantung terhenti dan napas kita berhenti mengalir, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah tubuh kita benar-benar berakhir? Atau ada sesuatu yang lebih besar, yang tak tampak yang terus berlanjut? Hari ini, kita akan menyelami proses yang tak terhindarkan, namun penuh misteri. Kematian, atau lebih tepatnya, transformasi tubuh manusia menjadi energi semesta. Sebuah perjalanan dari tubuh fisik kita menuju sesuatu yang lebih luas, sesuatu yang mungkin lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Tubuh manusia adalah karya agung yang terdiri dari miliaran sel yang bekerja tanpa henti. Sel-sel ini membentuk jaringan, organ dan sistem tubuh kita, bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang teratur. Di dalam setiap sel, kita memiliki molekul, seperti DNA, protein dan lipid, yang mengatur fungsi tubuh kita. Ketika tubuh kita hidup, segala aktivitas di dalamnya berjalan dalam keseimbangan dinamis. Sel-sel kita berfungsi untuk menghasilkan energi, bertumbuh, beregenerasi, dan berinteraksi. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk menjaga tubuh tetap hidup. Namun, ketika tubuh mulai mendekati akhir dari perjalanan ini, proses transformasi dimulai. Saat kematian datang, itu dimulai dengan berhentinya aktivitas tubuh. Jantung berhenti berdetak, otak tidak lagi mengirimkan sinyal, dan pernafasan terhenti. Tubuh yang sebelumnya aktif dan penuh energi kini kehilangan daya vitalnya. Pada saat inilah kita memasuki tahap pertama dari transformasi. Sel-sel tubuh berhenti bekerja tanpa pasokan oksigen dan nutrisi. Sel-sel yang sebelumnya aktif kini mulai mati. Enzim-enzim di dalam tubuh, yang selama ini membantu proses metabolisme, mulai mengurai jaringan tubuh. Proses ini dikenal dengan istilah autolisis. Seiring berjalannya waktu, tubuh yang mati mengalami proses dekomposisi. Bakteri dan mikroorganisme yang ada di dalam tubuh mulai bekerja lebih cepat, mengurai molekul-molekul organik, protein dan lipid dalam tubuh, yang selama hidup kita berfungsi untuk membangun dan memelihara struktur sel, kini terurai menjadi asam amino dan asam lemak. Dalam beberapa hari, tubuh mulai terurai lebih lanjut, dan sel-sel yang membentuk organ-organ tubuh pun hancur. Pada tahap ini, tubuh fisik sudah tidak bisa dikenali sebagai tubuh hidup lagi. Molekul-molekul besar yang membentuk tubuh kita berubah menjadi senyawa yang lebih sederhana, bergerak menuju reaksi kimia yang lebih mendasar. Selanjutnya, tubuh kita mulai terurai lebih jauh menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, molekul-molekul organik yang sebelumnya membentuk tubuh manusia, seperti air, karbohidrat, dan protein, pecah menjadi atom. Sebagai contoh, molekul H2O, yang sangat dominan dalam tubuh manusia, akan terurai menjadi atom hidrogen dan atom oksigen. Karbon, unsur utama dalam tubuh kita, yang ditemukan dalam molekul organik seperti karbohidrat dan lemak, akan menjadi ion karbon yang terlepas ke dalam atmosfer. Pada tingkat atom, tubuh manusia sekarang terpecah menjadi unsur-unsur dasar, hidrogen, karbon, oksigen, nitrogen, yang juga membentuk segalanya di alam semesta. Kita bukan hanya terhubung dengan tubuh kita sendiri, tetapi dengan seluruh alam semesta. Jika kita terus menggali lebih dalam lagi, kita akan menemukan bahwa atom-atom tersebut sendiri terdiri dari partikel yang lebih kecil, proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron membentuk inti atom, sementara elektron berputar mengelilingi inti. Namun, inti atom, sebagai bagian terkecil dari tubuh kita, terbuat dari partikel yang jauh lebih kecil lagi, yaitu quark. Quark ini mengikat partikel-partikel subatomik lainnya, dan mereka berinteraksi melalui gaya kuat, yang menjadi dasar dari pembentukan setiap materi di alam semesta. Partikel-partikel ini tidak berdiri sendiri, mereka terhubung dengan alam semesta dalam suatu jaringan energi yang tak terlihat, di mana segala sesuatu di dunia ini adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Energi yang membentuk tubuh kita tidak hanya terikat pada tubuh fisik, tetapi mengalir ke seluruh alam semesta. Saya ingin berbagi pengalaman pribadi yang pernah saya alami. Sebuah pengalaman yang lebih mendalam daripada sekadar pengetahuan ilmiah ini. Dalam keadaan meditatif yang mendalam, saya merasa seakan-akan tubuh ini hanya sebuah bayangan, sebuah wadah sementara. Dalam keheningan itu, saya merasa terhubung dengan seluruh alam. Bukan hanya alam fisik yang dapat kita lihat dan sentuh, tetapi juga dengan alam tanpa batas, alam yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Saya merasakan energi semesta mengalir melalui tubuh saya, melewati setiap sel, atom, dan partikel terkecil. Seperti aliran sungai yang menghubungkan lautan dan bintang-bintang di langit. Saya merasa diri ini menyatu dengan segala sesuatu dengan Tuhan, dengan kesadaran universal,
dengan alam semesta itu sendiri. Semua batasan tubuh fisik lenyap, dan saya menyadari bahwa saya adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih abadi. Ini adalah pengalaman yang mengajarkan saya bahwa apa yang kita anggap sebagai kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah transformasi energi yang kembali ke kesatuan semesta. Tubuh kita yang terurai menjadi molekul, atom, proton, dan quark kembali ke energi Tuhan, ke sumber alam semesta, menjadi bagian dari aliran yang tidak terputus. Kembali ke dunia ilmiah, kita tahu bahwa pada tingkat kuantum, partikel-partikel subatomik ini saling terhubung dalam jaringan yang lebih besar. Di dunia ini, tubuh manusia dan bahkan kematian itu sendiri bukanlah akhir, melainkan sebuah bagian dari transformasi energi semesta. Kesadaran yang kita alami dalam tubuh ini adalah bagian dari energi universal yang melingkupi segala sesuatu. Ketika tubuh mati, energi tersebut tidak hilang, tetapi kembali menyatu dengan alam semesta. Kita kembali ke sumber asalnya, ke kesadaran semesta yang tidak terpisahkan dari kita. Dalam banyak tradisi spiritual dan filsafat, kita diajarkan bahwa kehidupan dan kesadaran bukanlah milik tubuh fisik, tetapi merupakan bagian dari kesadaran semesta yang meliputi segala sesuatu. Kematian hanya merupakan transisi, sebuah transformasi energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya, menuju ke kesadaran universal yang tidak terbatas. Mungkin inilah yang kita rasakan dalam pengalaman transenden, bahwa kita bukanlah tubuh yang terpisah, tetapi bagian dari energi Tuhan, dari kesadaran semesta yang mengalir di dalam setiap partikel, dalam setiap quark yang membentuk alam semesta ini. Seperti halnya bintang yang terlahir dan mati, begitu pula kita. Tidak ada yang benar-benar hilang, hanya bertransformasi. Tubuh kita kembali ke alam semesta, tetapi energi kita tetap ada, abadi, tak terhingga, melintasi ruang dan waktu, mengalir ke dalam kesadaran yang lebih besar. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan energi yang tak berujung, energi yang terus berubah bentuk, dari yang paling kasar hingga yang paling halus, kembali ke sumber asalnya. Kita bukanlah tubuh yang terpisah, tetapi bagian dari jaringan energi yang lebih besar, yang meliputi segalanya. Energi Tuhan atau semesta tidak terpisah dari kita, melainkan ada di dalam setiap partikel yang membentuk tubuh kita. Jika perjalanan energi dan kesadaran semesta ini memberikan pencerahan, mari sebarkan pengetahuan dan pemahaman ini kepada lebih banyak orang. Dunia ini semakin membutuhkan kesadaran yang lebih dalam tentang keterhubungan kita dengan alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Jika Anda merasa terinspirasi oleh video ini, jangan ragu untuk menyukai video ini, memberikan komentar tentang pemikiran atau pengalaman Anda, dan tentu saja, subscribe bagi yang belum bergabung dalam perjalanan pencarian pencerahan ini. Bersama-sama, kita bisa membawa lebih banyak cahaya dan pemahaman ke dunia ini. Mari saling berbagi dan tumbuh dalam kesadaran universal yang lebih tinggi. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus mengeksplorasi perjalanan hidup, transformasi energi, dan kesadaran yang lebih dalam. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya yang penuh pencerahan.